Iya, namanya Rafa, reporter ganteng, bertubuh gagah, dan maco. Namun berwajah imut-imut itu adalah reporter Pelangi TV yang bertugas melaporkan situasi dan kondisi di lokasi tanah longsor pasca diguncang gempa beberapa waktu yang lalu. Dan malam ini, Rafa sedang melaporkan situasi dan kondisi di lokasi tanah longsor karena masih banyak korban yang belum ditemukan akibat tertimbun longsor. Dan dengan pemandangan para relawan yang sedang terus-menerus mencari korban, Rafa pun saat ini live report. Selamat malam pemirsa Pelangi TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada tepat di lokasi di mana longsor terjadi dan banyaknya korban yang belum ditemukan sampai detik ini. Bisa Anda lihat pemirsa, hingga saat ini baik petugas dibantu relawan masih terus berusaha mencari korban yang terjebak di reruntuhan tanah dengan menggunakan eskavator. Beberapa keluarga korban yang selamat juga sudah melaporkan keluarga mereka yang hilang pada petugas. Dan untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan pada relawan yang kebetulan ada di samping saya saat ini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Raffi. Mas, bisa dijelaskan berapa jumlah yang sudah ditemukan atau dievakuasi? Juga ada berapa laporan keluarga yang dinyatakan masih hilang dan masih dilakukan proses pencarian hingga detik ini? Jumlah korban yang ditemukan hingga malam hari ini 25 korban yang meninggal dunia. Serta ada juga korban yang masih selamat namun dalam keadaan luka berat ada 8 orang tadi dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Lalu terkait dengan laporan korban yang belum ditemukan, sampai saat ini tercatat ada sekitar 50 lebih yang belum ditemukan. Seperti itu. Jadi menurut Mas, itu artinya korban bisa jadi akan semakin bertambah melihat banyaknya keluarga korban yang masih terus berdatangan untuk melaporkan korban yang hilang. Ya, benar sekali. Kemungkinan korban bertambah bisa saja terjadi. Lantas, apa saja kendala yang biasa ditemui dan kesulitan apa saja yang dialami petugas dan relawan saat ini ketika mengevakuasi? Kendala pasti ada saja. Di antaranya medan yang curam, hujan yang terus-menerus turun, yang takutnya menimbulkan longsor susulan, juga akses jalan yang terputus, dan alat berat yang seadanya, yang membuat proses evakuasi sedikit lama. Baik Mas, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu tadi yang bisa saya laporkan dari titik lokasi longsor. Ikuti terus Pelangi TV untuk mengetahui info selanjutnya. Terima kasih. Ya, Rafa pun mengakhiri laporannya. Lalu bersama kameramennya, sebut saja Mas Dodo, sedang istirahat sejenak untuk mengantri nasi bungkus. Fah, tuh relawan kok dari tadi tak lihat-lihat merhatiin kamu terus pas kamu lagi siaran. Yang mana? Yang barusan kamu wawancara. Raffi. Iya. Masa sih? Iya. Bahkan ada beberapa scan dia masuk frame dan terlihat-liatin kamu. Bentar. Coba tak cek. Nih. Lihat yang ini. Oh iya. Ngapain dia gitu ya? Gak tahu tuh. Naksir kali. Ngawur aja lo Mas. Kayaknya dia straight deh. Ya siapa tahu aja. Kamu kan udah putus dari cowokmu. Iya sih. Lumayan cakep juga. Tapi agak pecicilan dikit. Lihat deh gayanya. Agak genit dan sok charper sama relawan-relawan cewek. Kan Mas Dodo tahu, gue itu sukanya cowok yang pendiam, cool, keren, gak banyak tingkah dan gak petakilan kayak gitu. Pendiam belum tentu keren, diem-diem tahu-tahu selingkuh. Iya sih. Nasi, yang belum kebagian nasi. Fah, ada nasi tuh. Tolong ambilin Mas. Gue malas sama dia. Lihat deh, dia liatin gue mulu. Gue mau cari toilet dulu. Ya. Ya, Rafa pun ke toilet warga. Dan ketika sedang kencing, Rafa sempat memikirkan relawan bernama Raffi itu. Entah mengapa, Rafa juga merasakan hal yang aneh. Kenapa relawan itu sering sekali kepergok memperhatikannya secara diam-diam. Bukan karena percaya diri, namun karena Rafa mulai merasa terganggu dengan sikap relawan itu. Yang jika terus-menerus dibiarkan nantinya akan bisa mengganggu konsentrasi Rafa saat sedang live report. Ya, setelah buang air kecil, Rafa pun kembali menghampiri Mas Dodo lagi. Fah, nasinya ludes, tapi habis ini datang lagi. Tapi sekitar setengah jaman lagi. Apa kita makan sebungkus berdua dulu? Pakai ganjil perutmu kalau keburu lapar. Mas aja deh, kasihan Mas dari tadi nge-shoot. Gue ntar aja, lagian gue masih ada coklat di kantong. Beneran gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Ya udah, aku makan duluan ya. Iya Mas, santai. Anak istriku nelpon, bentar ya Fah. Iya Mas.
Ya, Rafa pun duduk di atas reruntuhan batu bekas longsoran. Rafa pun mengambil coklat dari saku celananya. Dan ketika baru mau membukanya, eh, tukeran yuk. Nih, lu nasi gue coklat. Mas Dodo, kameramen lo bilang lo belum kebagian nasi. Oh, thanks, lo aja. Gue nunggu kiriman nasi berikutnya aja. Hey, kiriman nasi yang harusnya setengah jam lagi barusan, ludes diambil warga dan petugas lain yang ada di lokasi sebelumnya. Jadi relawan masih memasak di dapur umum yang ada di bawah. Dan bisa sejam lagi bantuan makanan sampai sini. Gak apa-apa, gue nunggu kiriman nasi selanjutnya aja. Ucap Rafa ngeyel, sembari menunjukkan wajah cueknya. Dasar, keras kepala. Maksud lo apa? Ngatain gue gitu, hah? Ucap Rafa, seketika marah dan mendorong dada Raffi secara tiba-tiba. Namun bukannya Raffi kesal, Raffi malah cengengesan. Tuh kan, benar. Penelitian membuktikan orang yang belum makan nasi alias perut kosong itu cenderung suka emosi. Itu karena dipengaruhi oleh kadar gula darah atau glukosa yang menurun, sehingga membuat orang lebih cepat hipertensi atau darah tinggi marah-marah. Gimana mau bawain berita kalau reporternya emosian kayak lo? Lo relawan atau dokter? Segala gula darah sama hipertensi dibawa-bawa. Lo kurang kerjaan apa gimana ngurusin gue? Urusin tuh korban. Relawan gak cuma ngurusin korban. Relawan juga bertugas membantu mengurus semua agar semua aman terkendali. Termasuk membagikan bantuan kepada siapapun yang ikut andil yang ada pada bencana ini. Memastikan semua kebagian dan gak kelaparan. Begitu juga dengan lo. Kalau lapar, lo gak akan bisa konsentrasi saat live report. Makanlah. Enggak, gue gak lapar. Yakin? Kriuk, kriuk. Perut Rafa berbunyi yang membuat Raffi tertawa cekikikan. Dan Rafa yang kepergok itu jadi malu-malu. Entah kenapa Raffi merasa baru pertama kali melihat cowok seaneh ini. Di balik badan maco dan lengan yang terbalut seragam ketatnya itu, tapi dengan paras imut dan manis, sungguh sangat tidak sesuai. Ya, Raffi heran, muka imutnya sungguh tak sinkron dengan bodi kekarnya. Tapi justru itu yang berhasil menarik perhatian Raffi. Dan beberapa kali Raffi menemui, bahkan berteman dengan teman-teman berbadan kekar sesama teman-teman relawan ataupun teman-teman kerjaan, tapi belum ada yang berhasil menarik perhatiannya seperti yang sekarang ini ia rasakan pada Rafa. Si reporter imut berbodi kekar. Apalagi ketika melihat tingkahnya yang jutek kayak cewek, justru membuatnya jadi gemas dan iseng, hendak mengusilinya. Yakin nih, gak mau makan? Perut lo udah dangdutan tuh. Masih anget lagi nih nasi. Nunggu setengah jam lagi. Ya kalau dateng. Kalau dihadang sama relawan atau korban lain sebelum nyampe sini bisa gawat. Bisa-bisa puasa sampai besok pagi. Gue udah biasa puasa Senin Kemis. Oh ya, sayangnya ini malam minggu. Puasa hanya berlaku buat yang jomblo. Rafa menatap kesal Raffi. Jangan liatin gue gitu. Ntar jatuh cinta loh. Gue lupa. Kita sama-sama batang. Emangnya homo? Cups. Gue homo. Mau apa lo? Seketika Raffi shock ketika Rafa tiba-tiba merampas nasi di tangannya, mengecup bibirnya, kemudian pergi begitu saja meninggalkan Raffi yang melongo, plonga-plongo kayak kebo, menoleh ke kanan dan ke kiri, takut-takut ada yang melihat Rafa menciumnya. Raffi pun menyentuh bibirnya, lalu menolehkan pandangannya pada Rafa yang kini tersenyum licik padanya dari jauh, sembari menunjukkan jari tengahnya pada Raffi, seolah mengejek. Ternyata benar tebakan gue kalau dia homo. Kenapa tebakan gue jadi nyata? Apa gara-gara gue ketularan Ripin yang sekarang pacaran sama cowok? Enggak. Gue harus tetap waras. Gue masih normal. Tapi sejak gue lihat tuh reporter dari awal ketemu, wajahnya imut banget. Gak tahu kenapa, suka aja lebih menarik dari cewek-cewek di sini sekarang. Waduh, gawat. Amit-amit, jangan sampai. Korban! Teriak para petugas dan relawan yang menemukan 2 korban lagi, yang membuat Raffi seketika beranjak dari tempat duduknya dan bergabung mengevakuasi korban yang ditemukan lagi. Dan dari jauh sendiri, Rafa yang belum selesai makan menyuruh Mas Dodo untuk mendokumentasikan dan juga meliput saat proses evakuasi kini sedang berlangsung.
Dan sembari makan, Rafa tersenyum puas karena telah berhasil ngerjain relawan songong dan ganjen yang bernama Raffi itu. Apalagi ketika melihat ekspresi kaget saat Rafa mencium bibirnya. Sungguh kepuasan tersendiri untuk Rafa. Namun, jika dilihat-lihat, meski tubuh Raffi tak sebesar dari Rafa, tapi Rafa cukup dibuat terkejut saat tak sengaja melihat perut kotak-kotak Raffi ketika Raffi sedang menaikkan seragamnya mengelap keringat di wajahnya. Cukup menggoda. Dan jika dilihat-lihat, wajahnya lumayan juga. Hanya saja sepertinya Raffi hanya sekedar iseng kepadanya. Ya, setelah Rafa menghabiskan nasi bungkusnya, Rafa dan Mas Dodo pun kembali live report kondisi terkini. Dan ketika Rafa sedang live report, Rafa kesal ketika Raffi di belakang Mas Dodo mengusilinya kembali. Mengedipkan mata, memanyun-manyunkan bibirnya seolah mencium. Membentuk tangannya menjadi bentuk love lalu melemparkannya pada Rafa. Yang membuat Rafa jadi susah konsentrasi dan sedikit agak terganggu. Meski akhirnya Rafa mampu menyelesaikan live reportnya. Bener-bener tuh orang. Fah, mau kemana? Mau kasih pelajaran Raffi. Ya, Rafa pun menghampiri Raffi yang sedang berjalan turun. Sepertinya hendak ke arah sungai. Dan Rafa mengikutinya dari belakang. Woi, kemana lo? Kencing. Ngapain lo ikut? Gue mau bikin perhitungan sama lo. Perhitungan apaan? Perhitungan, karena lo udah... Shh, diam dulu, jangan ngomong. Gue mau menikmati kencing gue dulu. Cur, seketika Rafa terkejut ketika melihat bilik Raffi yang meski badannya lebih kecil dari Rafa, namun onderdilnya jauh lebih besar dan lebih panjang darinya. Seketika Rafa insecure dan ekspresi Rafa itu membuat Raffi lagi-lagi cengengesan. Lo mau bikin perhitungan apa? Tanya Raffi sembari memasukkan miliknya ke celana. Dan Rafa kini berani menoleh. Maksud lo apa tadi gangguin gue pas gue live report, hah? Terus, maksud lo apa tadi tiba-tiba berani cium gue, hah? Gue, lo naksir sama gue? Gak usah dijelasin, gue emang cakep. Jangankan lo yang homo, cewek-cewek aja ngantri buat dapetin hati gue. Sesama homo jangan sok strike. Tahu dari mana kalau gue homo? Gue gak pernah sekalipun pacaran sama laki-laki, ucap Raffi sembari nyemil coklat. Tapi lo suka laki-laki kan? Dan lo yang suka gue kan? Jujur aja, gue udah sering nemuin cowok munafik yang ngaku-ngaku straight tapi ternyata doyan lubang belakang juga. Gue suka lo halu. Gue gak halu, gue bisa lihat dan bisa ngerasain kalau lo suka sama gue. Ini kepedean, dasar homo kegeeran. Sumpah, demi apa? Kalau lo bohong, gue sumpahin, lo kena longsor. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Lo takut? Makanya jangan munafik. Justru orang-orang munafik kayak lo ini yang bikin banyak bencana. Gempa! Gempa! Teriak para relawan lain mengingatkan yang membuat semua relawan yang sedang evakuasi lari kocar-kacir, menyelamatkan diri masing-masing. Termasuk Rafa dan Raffi yang ketakutan. Apalagi posisi keduanya berada di dataran rendah di bawah sungai. Raffi, awas longsor, lari! Teriak Ripin dari atas. Gawat, teriak Rafa kaget saat melihat tanah yang mulai turun menuju arah keduanya. Ikut gue, set. Mau kemana? Kita sudah di kepung tanah. Wah. Tiba-tiba semua gelap, udara pengap. Rafa merasa jika tubuh Raffi kini jatuh menghimpit tubuhnya. Bahkan Rafa dapat merasakan bibir manis rasa coklat Raffi yang kini sedang menempel di bibirnya. Raffi, lo masih hidup kan? Kenapa gue gak bisa ngerasain nafas lo? Masih, gue lagi tahan nafas supaya nafas gue gak boros sembari nunggu bantuan datang. Kedua, gue lagi nikmatin bibir lo supaya ngilangin rasa panik gue. Sebentar lagi kita akan mati bareng. Kita gak mati bareng, kita cuma akan pindah alam aja. Sama aja. Gara-gara lo ngelindungin gue, punggung lo tertindih batu. Gue mau bantu lo, tapi gue gak bisa. Iya gak bisa, kita sudah tertimbun. Kita hanya bisa menunggu malaikat maut menjemput kita. Sakit ya? Enggak kok, bibir lo sedikit meringankan rasa sakit gue. Meskipun gue ngerasa kalau waktu gue udah deket.
Please, jangan ngomong gitu. Gue belum mau mati. Lo juga kuat. Gue nyesel. Ini semua gara-gara mulut gue yang sembarangan. Gue juga nyesel. Tahu gitu, gue jujur kalau gue naksir lo. Apa? Jadi lo beneran naksir gue? Iya. Sejak gue lihat lo, gue heran. Wajah lo yang imut, tapi dengan body lo yang keker ini bikin gue kesengsem. Gue juga gak tahu kenapa. Gue suka sama lo. Padahal gue gak pernah suka sama laki-laki sebelumnya. Bahkan kepikiran pun kagak. Enak kali ya nyobain pacaran sama cowok kayak teman gue. Oh, jadi lo mau buat gue kelinci percobaan aja? Gue cuma bertanya-tanya. Tapi gue serius suka sama lo. Terserah. Lo mau percaya apa enggak? Tapi setidaknya sebelum gue berhenti napas, lebih baik gue jujur biar gue mati dengan tenang. Jangan ngomong gitu. Iya, gue percaya. Kos dari awal lo diem-diem suka curi-curi pandang sama gue. So what? Lo mau gak pacaran sama gue? Dalam keadaan kayak gini dan mau mati, lo masih kepikiran nembak gue? Jawab. Tapi udara mulai terbatas. Gue juga mulai gak bisa napas. Kalau begitu jawab. Tunggu apa lagi? Udara semakin pengap. Gue pengen denger jawaban lo sebelum gue mati. Jangan ngomong gitu, Vi. Makanya cepat jawab. Tapi kita baru kenal. Gue gak percaya sama lo. Takutnya lo cuma isengin gue doang. Sedangkan gue kalau suka beneran. Lo suka gak sama gue? Jujur. Raf. Seketika nafas Rafa pun semakin lama semakin melambat. Hingga kemudian nafas terasa sesak dan keduanya tak bergerak lagi. 3 hari kemudian, di rumah sakit. Pagi ini Raffi masih di rumah sakit ditemani Ripin yang menggantikan saudara Raffi yang semalaman menjaganya. Ripin sengaja tak ikut dalam evakuasi mencari korban yang masih belum ditemukan. Karena sengaja menjaga Raffi sahabatnya yang juga menjadi korban pasca longsor susulan saat keduanya menjadi relawan. Raffi sendiri belum pulang karena mengalami cedera di tulang punggungnya akibat tertindih bebatuan yang cukup besar. Beruntung tulang belakang Raffi tak patah dan aman, hanya perlu pemulihan saja dan tidak diperbolehkan bekerja terlalu berat dan disarankan untuk sementara waktu istirahat saja di rumah. Dan sementara jangan menjadi relawan terlebih dahulu. Bro, udah bangun? Aduh, pelan. Pinggang lo masih sakit, jangan banyak bergerak. Ini pasti gara-gara batu. Betul. Astaga, Rafa? Oh, maksud lo reporter yang gue temuin sama lo lagi dalam keadaan berpelukan itu? Iya, bagaimana keadaannya? Tenang, dia selamat, tapi sudah dibawa keluarganya. Syukurlah. Minum dulu. Thanks, ucap Raffi meminum airnya. Lo ada apa sama reporter itu? Ya, Raffi pun yang awalnya malu-malu akhirnya menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Begitu ceritanya. Gue gak tahu kenapa gue bisa suka sama cowok. Atau jangan-jangan gue ketularan lo. Enak aja. Kalau gue masih masuk akal. Karena Ray mirip sama adik lo. Nah kalau lo, masa playboy kayak lo bisa suka sama cowok? Beneran bro, baru kali ini gue suka sama cowok. Menurut lo, enak gak sih pacaran sama cowok? Rasain aja sendiri. Tapi jangan mikirin pacaran dulu. Dia mau gak sama lo? Itu dia. Gue masih nunggu jawaban dari dia. Sayangnya, gue belum sempat minta nomornya. Di mana dia tinggal. Pokoknya gue belum sempat nanya-nanya soal dia. Gue juga lupa dia jurnalis media apa. Pelangi or apa, lupa gue. Pagi. Seketika Raffi dan Ripin syok ketika melihat Rafa tiba-tiba saja masuk ke ruangannya yang membuat keduanya melongo. Terutama Raffi yang tak berkedip. Bro, gue tinggal dulu ya. Pin. Apa kabar, Vi? Seperti yang lo lihat, ucap Raffi jadi grogi. Dan entah mengapa, keduanya jadi canggung dan tak seperti sebelumnya dan terlihat malu-malu. 1 minggu kemudian. Ya, singkat cerita, setelah pertemuan keduanya di rumah sakit seminggu yang lalu, keduanya belum bertemu lagi.
keduanya sama-sama rindu dan berencana hendak ketemuan. Namun masih terkendala waktu dan kesibukan karena Rafa harus sibuk bekerja meliput di beberapa lokasi. Seperti saat ini, Rafa sedang berada di lokasi kecelakaan beruntun, tepatnya di sebuah tanjakan di sebuah perbukitan. Ya, dari pertemuan keduanya di rumah sakit belum ada kepastian apapun karena selain Rafa buru-buru harus meliput, itu juga entah kenapa keduanya sama-sama malu-malu sehingga belum ada kepastian tentang hubungan keduanya. Meski keduanya sama-sama bingung mau dibawa kemana hubungan keduanya yang sama-sama saling mengharap dan saling rindu itu. Ya, jujur, Rafa merasa rindu pada relawan yang sempat menyelamatkan nyawanya itu dan rela terhimpit batu demi melindungi Rafa. Chattingan dan panggilan yang semalam sudah keduanya lakukan tetap saja tak memberikan kepuasan sebelum keduanya bertemu secara langsung dan saling bersentuhan. Jujur Raffi sudah berkali-kali mengajak Rafa ketemuan, namun karena faktor pekerjaan membuat Rafa belum bisa memberikan sebuah kepastian. Alhasil, Rafa hanya bisa memberikan harapan, namun entah kapan. Tapi Rafa berjanji, begitu ada waktu luang, Rafa sendiri yang akan menemui Raffi. Ya, Rafa pun kembali melakukan live report. Selamat siang pemirsa Pelangi TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya masih melaporkan di lokasi terjadinya tabrakan beruntun, di mana para korban sudah berhasil dievakuasi semua dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan sejauh ini info yang kami dapatkan ada 7 korban meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Dan beberapa kendaraan yang rusak berat hingga ringsek akibat tabrakan beruntun. Dan kecelakaan beruntun ini disebabkan oleh salah satu truk yang mengalami rem blong. Seketika Rafa terkejut ketika melihat Raffi dari kejauhan dengan setelan celana jeans dan kemeja kotak-kotak hitam dengan belahan dada sedikit terbuka bersandar di mobilnya dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya dan kini sedang tersenyum memperhatikannya. Yang lagi-lagi membuat Rafa kehilangan fokus dan hilang konsentrasi live report. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kali ini Rafa tak merasa terganggu sama sekali. Justru senangnya minta ampun karena didatangi Raffi secara tiba-tiba seperti ini. Rafa pun memberi kode untuk Raffi agar menunggunya sejenak. Lalu Rafa kembali live dan tak lama setelah selesai Rafa pun buru-buru menghampiri Raffi yang sudah menunggunya. Hai. Kok lo tahu gue lagi liputan di sini? Apa sih yang gak gue tahu buat calon cowok gue? Gue kangen sama lo. Sama. Lo udah selesai? Belum sih. Cuman lagi break sebentar. Bisa ngobrol bentar? Boleh, ikut gue. Ucap Rafa membuka pintu mobilnya. Gue izin dulu sama kameramen gue ya. Oke. Ya, Rafa pun pamit pada kameramen, lalu masuk ke dalam mobil, dan Raffi membawanya ke suatu tempat. Kemana kita? Lo udah makan siang belum? Belum. Kita cari makan dulu ya. Boleh? Ya, keduanya pun mencari warung makan yang ada di sekitar tanjakan. Dan begitu menemukan satu warung makan di tengah hutan, keduanya pun makan siang bersama. Dan saat makan siang bersama, keduanya pun mengobrol. Gimana? Tulang belakang lo? Lumayan. Thanks ya. Kalau nggak karena lo, nggak tahu deh gue kayak gimana. Bukan karena gue. Emang belum takdirnya aja kita mati. Iya. Ucap keduanya yang tak sengaja bersamaan yang membuat keduanya jadi malu-malu. Loh. Lagi-lagi keduanya barengan lagi yang membuat keduanya jadi salting sendiri. Ya udah, gue dulu. Iya. Gue mau bikin perhitungan sama lo. Kenapa lo niruin kata-kata gue malam itu? Masih inget ternyata. Itu berarti lo juga masih inget dengan pertanyaan gue yang belum lo jawab saat detik-detik kita tak sadarkan diri. Itu. Iya, gue menagih jawaban lo. Emangnya lo serius mau sama laki-laki? Bukan laki-laki, tapi sama lo. Gue gak percaya, lo cuma iseng ya? Gue serius. Gak yakin? Apa yang bisa membuat lo percaya sama gue? Fuck me.
ucap Rafa yang seketika membuat Raffi melongo, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri takut-takut orang lain ikut mendengarnya. Tapi tak menjawab. Raffi hanya tersenyum sembari menghabiskan es teh manisnya yang membuat Rafa bertanya-tanya mengapa Raffi hanya cengengesan dan tak menjawab tantangannya. Rafa pun yang kesal menghabiskan makannya. Dan begitu keduanya selesai makan, keduanya pun hendak kembali ke lokasi. Namun ketika di pertigaan, Rafa heran saat laju mobil Raffi membawanya ke arah lain dan masuk ke jalan-jalan kecil yang di kanan kiri pepohonan-pepohonan rimbun. "Vi, kita mau kemana?" Katanya tadi mau di Fak. "Hah? Iya, tapi gak di sini juga, Vi." "Di mana aja, asal sama lo, gue mau aja." "Ah, itu ada bangunan terbengkalai," ucap Raffi melajukan mobilnya memasuki halaman bangunan kosong terbengkalai itu. Dan begitu mobil masuk, suasana tampak menyeramkan, sunyi, sepi dan lembab. "Vi, lo niat banget sih balikin gue ke lokasi. Gue takut. Next time aja kita kencan lagi." "Gue gak mau next. Gue udah kangen sama lo. Bahkan gue udah siap kondom dan pelumas. Nih, lo bawa ini semua. Niat banget." "Iya, buat jaga-jaga," kata Ripin. Kalau punya pacar cowok itu harus selalu sedia dua benda ini. Sewaktu-waktu pengen jadi enak. Iya sih, tapi sini keluar." "Gak mau." "Ayo," ucap Raffi menarik tangan Rafa keluar mobil. Namun Rafa yang takut tetap bersandar di pintu mobil. "Takut." "Jangan takut. Badan gede aja tapi nyali ciut. Lagian kenapa takut? Kita sudah melewati fase yang lebih bikin takut saat kita secara bersama-sama hampir bertemu maut. Dan sudah kita lalui itu." "Iya, kamu benar. Oh iya, gue ada sesuatu buat lo nih." "Coklat?" "Iya, bukannya lo suka coklat?" "Iya, thanks ya." "Sama-sama. Jadi, lo mau kan jadi cowok gue?" "Mulai detik ini, gue umumkan kalau gue gak jomblo lagi." Fah." Seketika Raffi terkejut saat Rafa menyandarkannya di pintu mobil. Lalu kemudian Rafa berjongkok dan membuka resleting Raffi dengan paksa. Dan begitu batang Raffi keluar, Raffi sempat terkejut ketika Rafa di bawah sana sedang memperhatikan batangnya dengan seksama. "Ada apa, Fah? Apa punyaku kurang besar?" "Tidak, jauh besar dari gue. Bahkan lebih besar daripada mic yang biasa gue pakai live report." "Kalau begitu, coba live report dan kabarkan berita bahagia pada seluruh alam semesta. Jika hari ini lo dan gue udah gak jomblo lagi." Tangan Rafa meraih dan memegang batang kencang Raffi dan mengarahkan ke mulutnya, memparodikan seolah sedang live report memegang mic-nya. "Selamat siang pemirsa Dunia Pelangi. Saat ini saya sedang berada tepatnya di sebuah bangunan terbengkalai yang berada di tengah hutan, sunyi dan sepi. Karena sebentar lagi akan terjadi peristiwa terenggutnya keperjakaan pria straight oleh pria homo yang akan disaksikan secara live di tengah hutan belantara. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan secara Ya, Raffi yang tak tahan dengan mulut mungil Rafa yang terus mengoceh itu akhirnya memasukkan miliknya dengan paksa ke mulut Rafa hingga membuat mulut Rafa terlihat penuh. Rafa pun yang meski merasa kewalahan namun merasa ketagihan mengulum milik cowok straight yang disukainya itu. Baru masuk di tenggorokan saja sudah seperti ini, apalagi masuk ke lubangnya. Jujur, milik Raffi melebihi milik para mantan-mantannya sebelumnya, dan itu membuat Rafa sedikit merasa ketakutan jika nanti sedikit sakit. "Cukup, jangan diterusin. Gue bisa cerot di mulut lo, tapi gue pengen cerot di lubang lo aja," ucap Raffi yang membuat Rafa seketika beranjak, lalu berjalan ke bemper mobil, menurunkan CD dan celana panjangnya setengah dan menyuguhkan bunga kerutnya yang sangat menggoda di mata Raffi. Raffi pun yang terpancing langsung memakai kondomnya, mengoleskan pelumas ke lubang dan ke kondomnya dan mencoba mengarahkannya pada bunga kerut Rafa. "Oh, sakit. Lumayan. Punya lo gede, pelanin dikit. Oke sayang." Set. "Oh, begini ternyata rasanya lubang lelaki. Kenapa?
Enak juga. Lebih enak lagi, jangan pakai kondom. Apa? Tapi gue takut. Jangan takut, gue bersih kok. Dan gue sering check up. Dan hasilnya aman. Oke, set. Raffi pun mencabut miliknya dan melepas kondomnya. Lalu mengoleskan kembali pelumas ke lubang Rafa hingga kemudian slep. Kalau kayak gini, lebih merasa kulit ketemu kulit. Iya Fah, lebih hangat dan nikmat. Kalau kayak gini, gue gak mau lama-lama ketemu lo. Kalau perlu, gue datengin lo ke lokasi demi bisa kayak gini sama lo. Dasar, straight palsu. Udah tahu rasanya aja, baru ketagihan. Ucap Rafa, membuka coklat dan menyuapi Raffi dengan bibirnya. Sehingga keduanya kini berciuman, sembari Raffi yang kini terus menggenjotnya dari belakang. Ya, itulah tadi live report terenggutnya keperjakaan Raffi oleh Rafa. Happy ending.